Bila kita lihat dunia sudah berbeda, apa yang kita rasa semua sudah tak sama. Adaptasi baru membuat semua menjadi semu, sehingga kita sulit untuk bertemu lagi. Para pemuda pelajar Indonesiaku, berjuang semangat menggapai impianmu, bersama merangkul dunia dalam genggaman. Percayalah kita akan bersatu demi satu. Bila tiba saatnya nanti, bila pandemi berhenti, kan ku peluk, kan ku dekap rasa rindu yang terlelap. Bila tiba saatnya nanti, bila semuanya terhenti, kan ku lepas rasa rindu sampai nanti semua kembali. Berbagai macam suku dan budaya, bersama kita yakin pasti bisa membangun negeri kita tercinta. Mari kita bangun Indonesia bersama. Bila tiba saatnya nanti, bila pandemi berhenti, kan ku peluk, kan ku dekap rasa rindu yang terlelap. Bila tiba saatnya nanti, bila semuanya terhenti, kan ku lepas rasa rindu sampai nanti semuanya kembali. Kan ku peluk, kan ku dekap rasa rindu yang terlelap. Bila tiba saatnya nanti, bila semuanya terhenti, kan ku lepas rasa rindu sampai nanti semuanya kembali. Oh, 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 kembali. Oh, oh, kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan kali ini, di pertemuan ketiga, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran kimia kita. Kimia kelas 10 di program sekolah pembelajar. Diharapkan kalian semua bisa mengikuti setiap sesi seluruh mata pelajaran dengan baik. Dan tentu kita selalu berharap, berdoa semoga kita semua keluarga besar SMA 4, kalian di rumah, ya orang tua, ibu bapak, ya kakak adik, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memulai setiap belajar kita dengan pembacaan doa. Untuk yang beragama Islam dipersilahkan membaca surat Al-Fatihah, dan bagi yang lain bisa menyesuaikan. Mudah-mudahan mereka yang sedang sakit bisa Allah sembuhkan, yang sedang ada masalah Allah berikan solusi. Kalian semua, orang tua kalian juga mendapatkan rezeki yang berkah dan halal dan melimpah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung di sesi kimia kali ini. Mohon maaf karena ada gangguan teknis satu dan lain hal.
sehingga sesi kita yang biasanya live streaming bersifat siaran tunda ya. Tapi itu tidak mengurangi makna kita untuk tetap mengikuti KBM ya. Dalam segala keterbatasan kita, semangat yang paling utama itu harus senantiasa ditanamkan ya. Pandemi kita sekarang juga masih terus berlanjut, masih ya, tapi kalau lihat dari trennya sih mudah-mudahan ya segera berakhir, karena melihat dari jumlah kasus gitu ya sudah mulai berkurang. Di berita yang kemarin pada saat PPKM terakhir tanggal 16 kemarin juga katanya tidak ada kelurahan di kota Sukabumi ini yang zona merah lagi gitu ya, alhamdulillah ya. Kemudian kalian mungkin lihat di grup-grup WA itu ada video-video gitu ya dari tim nakes bahwa kursi-kursi atau kamar-kamar ya atau bed untuk orang-orang yang sakit itu sudah mulai jauh berkurang ketimbang sebelum-sebelumnya. Ini sesuatu yang harus disyukuri sekaligus tetap diwaspadai. Kalian tetap menggunakan prokes ya, senantiasa berjaga-jaga untuk kebaikan semua. Sekali lagi kita tetap berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertatap muka ya, kita bisa melakukan KBM di sekolah, kalian datang dari rumah dalam keadaan riang ceria, kami semua guru-guru menyambut kalian dengan senyuman yang mengembang ya. Nah, itu sesuatu yang sudah kita hilang dalam kehidupan kita sudah lebih dari 1,5 tahun ini. Tapi kita optimis kok ya, kita optimis. Usaha pemerintah udah begitu maksimal, vaksinasi massal sudah mulai terus digalakan ya, sudah terus digalakan. Kalian yang belum vaksin ya, segera kalian bisa mendaftarkan, bisa di puskesmas terdekat ataupun di tempat-tempat lainnya. Sekarang itu sudah banyak sekali. Itu harapan dari kami supaya dengan semakin banyaknya mengikuti vaksin, maka mayoritas itu tidaknya 70% ya, 70% itu bisa capai gitu. Dengan demikian tatap muka bisa dilakukan dengan lebih cepat ya, itu harapannya. Nah, karena itu sekali lagi kita tetap optimis ya untuk para siswa semuanya. Baik, melanjutkan sesi kita belajarnya di pertemuan yang kedua kemarin kita membahas juga kimia hubungannya dengan pelajaran yang lain ya, dikaitkan dengan cabang-cabang IPA gitu. Kemudian apa sih sebetulnya yang dipelajari dalam kimia itu? Kalian kemarin sudah sudah menyimak dan nanti mungkin akan diulas juga sedikit. Juga ditambah dengan beberapa pertanyaan yang cukup menarik dari kalian. Yang masih saya ingat itu adalah pertanyaan tentang Coca-Cola yang ditambahkan Mentos kemudian jadi airnya keluar gitu ya. Saya kemarin di rumah udah nyoba tapi kayaknya belum berhasil ya. Mungkin ada karena Coca-Colanya saya coba tumpahkan dulu ke gelas, kemudian ditambahkan beberapa butir Mentos. Ternyata saya kecewa ya, aduh ini tidak sesuai dengan harapan. Mungkin harus langsung dimasukkan ke botol mungkin ya gitu. Jadi saya akan coba lagi lah, dan insya Allah saya akan coba lagi supaya bisa memang terlihat betulkah air berkarbonasi gitu ya, minuman berkarbonasi yang kita sebut soft drink yang ada karbon dioksidanya itu bisa keluar dengan lebih cepat seperti air mancur gitu. Oke, itu yang tersisa dari pertemuan kedua kemarin. Ya, berikutnya kita ingin melanjutkan, ini masuk lebih dalam lagi, kita mengenalkan kimia ya. Seperti apa? Poin berikutnya ini adalah tentang cabang-cabang ilmu kimia ya. Ini
sebuah wawasan juga buat kalian. Jadi ketika mendengar istilah-istilah ini tidak asing lagi ya. Jadi sebagaimana hanya ilmu-ilmu yang lain itu cabang-cabangnya di kimia itu cukup banyak. Nah ini ya di antaranya ya yang pertama adalah kimia analitik. Kita bahas satu persatu. Yang kedua itu adalah biokimia. Ya, biokimia. Kemudian yang ketiga kimia anorganik. Yang keempat kimia organik. Dan yang terakhir adalah kimia fisik ya. Itu adalah cabang-cabang ilmu kimia ya. Kita bahas coba secara sepintas saja ya satu persatu. Nah, yang pertama kimia analitik. Apa itu kimia analitik? Ya, kimia analitik itu ya studi untuk menentukan komposisi suatu materi gitu ya. Di mana kimia analitik ini terdiri dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Apa bedanya? Kualitatif itu kualitas ya. Itu berbicara tentang jenis. Sedangkan kuantitatif itu hubungannya dengan jumlah. Misalkan dalam makanan gitu ya, dalam makanan. Satu makanan itu mengandung apa saja. Nah, secara kualitatif berarti kita harus tahu zat apa yang terkandung dalam makanan itu. Misalkan kalian menyebutkan, oh iya ada gulanya, ada garamnya, ada proteinnya gitu ya. Ada vitaminnya gitu, ada lemaknya. Nah itu kualitatif, hanya menyebutkan jenis-jenisnya saja. Nah, kemudian kalau kalian lihat misalkan di label-label makanan ya atau minuman gitu, kan suka ada kan tuh. Kalau dibaca gak nih? Coba ya biasakan kalau kita sudah belajar kimia, membaca satu produk itu tidak hanya harganya saja gitu. Tapi juga harus kalian lihat apanya lagi? Expire date-nya ya kan. Kapan satu produk itu memang sudah kadaluarsa gitu. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa abong-abong murah gitu ya. Diskon 95%. Pantesan dan kadaluarsanya itu mau 1 jam yang akan datang misalkan. Nah, gitu lebih baik kita hindarilah gitu ya untuk amannya. Nah, coba kalian baca di belakang itu setiap produk pasti ada kandungannya, komposisi ya yang tadi itu disebutkan. Nah, kualitatifnya disebutkan jenisnya apa saja dan yang kedua kuantitatif. Nah, kuantitatif itu berarti disebutkan berapa gramnya, berapa miligramnya, berapa mililiternya, berapa persennya, kalau kadarnya sangat kecil berapa ppm gitu, ppm itu part per million atau bagian per juta gitu ya. Kalau persen itu per 100, kalau ppm itu per sejuta. Itu dibaca aja ya. Nah itu kalian belajar kimia yang aplikatif itu kayak begitu. Dibaca produk label ya setiap makanan, minuman yang kalian konsumsi gitu. Dibaca. Itu kimia analitik gitu. Gitu. Kalau di kuliahan gitu ya untuk pada saat apa namanya itu kayak MOS ya gitu. Itu salah satunya itu suka ada game yang kaitannya dengan kualitatif atau kuantitatif tadi gitu. Ketika misalkan kita disuruh untuk apa namanya memasukkan butir kacang hijau gitu ya ke botol aqua contohnya gitu, ke botol aqua ya. Nah itu pada saat itu kadang-kadang suka ada pertanyaan yang iseng. Berapa butir kacang hijau yang kamu masukkan ke aqua itu? Ya. Wah ini
kita agak berat ini ngitungnya. Jangan dihitung satu persatu ya. Dibuat estimasi saja perkiraan. Itu karena sifatnya adalah dia bisa kualitatif gitu aja dikira-kira misalkan. Kalau kuantitatif memang harus eksak jumlahnya. Jadi pengenalan kualitatif tuh kayak gitu. Oke. Cabang ilmu kimia yang kedua itu adalah biokimia. Ya. Dan kan tahu ya bio itu artinya kan makhluk hidup gitu. Apa itu biokimia? Ya, itu cabang ilmu kimia yang mempelajari zat-zat kimia dalam makhluk hidup. Itu dalam makhluk hidup. Seperti apa misalkan DNA dan protein. DNA itu apa tuh? Singkatan ya. Deoksi ribosa nukleotid asid gitu ya. Deoksiribosa nukleotid asid. Itu adalah DNA itu menjadi ciri khas atau dari setiap makhluk hidup. Nah, DNA itu. Tes DNA contohnya ya. Kalau dulu kalau di film-film lah misalkan ya. Kalau ingin ngetes itu anak siapa gitu, dites golongan darah. Nah, sekarang lebih canggih lagi, maju menjadi tes DNA gitu ya. Kalau tes DNA itu tidak bisa dibohongi gitu. Bahkan dalam science fiction gitu, film-film misalkan salah satu science fiction yang paling populer ya, itu adalah Jurassic Park. Ya, kalian tahu ya film Jurassic Park itu kan ambisi dari siapa itu? Ambisi dari si seseorang saintis supaya ingin menghidupkan kembali zaman Jurassic, zaman dinosaurus gitu ya. Itu bagaimana ingin melihat T-Rex secara asli itu gimana. Itu akhirnya kan didapatkan dari apa tuh, dari DNA tadi ya yang dikembangkan dari lalat atau apa tuh dan seterusnya ya, dari nyamuk atau kalau tidak salah. Dan akhirnya berkembanglah itu menjadi makhluk betulan. Apakah itu bisa terjadi? Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan sekali lagi semuanya serba mungkin ya, gitu bisa-bisa saja gitu. Meskipun ya tadi science fiction itu itu hanya sebuah karya seni, ya sebuah karya seni, karya film gitu. Tapi tidak jarang kan sekali lagi film-film yang science fiction zaman dulu itu terwujudnya sekarang gitu. Contohnya apa? Ya yang gampang aja, video call. Zaman dulu kan nggak ada video call ya, tapi kalau di film-film sudah ada gitu. Kemudian ada misalkan film mobil pintar, mobil pintar. Itu dia bisa mendeteksi kemacetan jalan gitu. Dulu kan kita gak kepikiran gimana ya, sekarang ada teknologi GPS, nah kepikir oh iya di jalan sini macet, jalan sini kira-kira lengang kan ada ya. Ya hal yang sifatnya dulu masih hayalan bisa diwujudkan. Kan nggak kebayang ya kalau nanti Jurassic Park benar-benar muncul, ada gitu. Aduh, itu memang digambarkan juga. Serem kalau misalkan tiba-tiba si tesnya itu apa namanya, si sarangnya itu yang dijaga dengan ketat itu akhirnya bisa jebol lah, itu bingung lah bagi kitanya ya. Tapi ya itu salah satu science fiction yang cukup menarik ya. Oke, itu di biokimia. Di biokimia juga kita mempelajari mekanisme, eee, apa namanya, metabolisme ya, sistem metabolisme. Kalau kita makan nasi gitu, kita makan nasi, itu bagaimana itu dari mulai nasi itu bisa dicerna ke bawah gitu ya, terus sampai menjadi nah gitu ya, yang jadi gula darah kita itu. Juga ada di biokimia, bagaimana mekanisme, pencernaan lemak, protein, dan seterusnya. Bahan, namanya molekul-molekul atau senyawa-senyawanya. Nah, reaksi-reaksi yang berlangsung dalam metabolisme, eee, hidup itu di biokimia dipelajarinya. Oke, bidang yang ketiga yaitu kimia anorganik. Nah, kimia anorganik itu pelajari apa? Mempelajari zat-zat kimia yang umumnya tidak mengandung unsur karbon, ya.
Air contohnya gitu ya. Air H2O itu kimia anorganik. Garam alias uyah, NaCl, natrium klorida itu kan gak ada karbonnya tuh. Nah itu masuk ke kimia anorganik ya, garam-garaman. Lawannya yaitu kimia organik. Nah, organik gitu ya. Mempelajari zat-zat kimia dengan unsur utamanya yaitu karbon. Nah, itu apa itu karbon ya? Nanti kita belajar juga kimia unsur nih ya. Karbon itu bahasa kitanya areng. Biar gampangnya ya, areng, arang. Kalau kita membakar sesuatu jadi hitam gitu, nah itu berarti ada karbonnya gitu aja gampangnya ya. Eee, kita nanti akan belajar juga karbon itu unsur nomor berapa ya gitu. Dia itu termasuk logam atau non logam dan seterusnya itu ada sifat-sifat unik dari karbon. Nah itu nanti berkembanglah dalam kimia organik. Itu kimia organik juga bisa kita sebutkan mempelajari senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup awalnya itu. Ya seperti tadi disebutkan misalkan zat-zat makanan, karbohidrat, protein, vitamin gitu ya. Itu adalah kimia organik ya. Karena unsur utamanya karbon, sering juga disebut dengan istilah kimia karbon ya. Hanya, memang yang berperan utama itu di sini adalah, unsur karbonnya itu. Oke yang terakhir ya, ini adalah kimia fisik ya, kimia fisik. Mempelajari sifat-sifat fisik zat kimia yang dapat diukur tanpa mengubah komposisi zatnya gitu. Jadi kita mempelajari lah gitu, eee, misalkan berapa, titik didih dari suatu zat itu, berapa titik bekunya. Air misalkan mendidih pada suhu 100 derajat celcius dan membeku pada 0 derajat celcius. Meskipun saya bisa jamin ya, kalian kalau punya apa namanya, punya termometer di rumah gitu, cobain deh, memasak air ya, memasak air. Insya Allah kalau masak air nggak pernah sampai gosong ya kalian. Nah gitu. Masak air, itu coba ukur suhunya pada saat mendidih itu apakah betul dia 100 derajat celcius? Nah gitu ya. Itu sebuah pertanyaan menarik. Karena kalau kita coba kan, saya tidak akan jawab dulu. Boleh dicobalah yang punya ya. Karena teoritis kan kalian sudah tahu 100 derajat celcius. Bener nggak nyampe 100 derajat gitu. Kalau tidak nyampe atau misalkan bahkan lebih, itu ada faktor apa yang menyebabkan tidak sampai 100, bahkan mungkin ada yang lebih dari 100. Ada faktor-faktor lain berarti kan. Itu pelajarannya di dalam kimia fisik gitu. Oke. Ya, ini ya, yang kemarin dipelajari itu kan kemarin ilmu kimia, ilmu pelajari komposisi, struktur, sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi. Ini di kimia, tadi kan disebutkan ada 5 ya, ada analitik, fisik, organik, anorganik, dan biokimia. Selain itu ada juga cabang-cabang ilmu kimia yang lain ya, misalkan ada kimia lingkungan ya, kimling. Berarti kita mempelajari itu di, lingkungan gitu ya, tentang pencemaran begitu ya, misalkan, faktor-faktor apa yang menyebabkan misalkan, eee, tanaman bisa tumbuh subur, jenis pupuk apa, nah itu kan kimia lingkungan tuh. Kemudian kalau pakai deterjen atau sabun apa bedanya gitu ya, deterjen. Nah itu kan di kimia lingkungan dipelajari gitu. Kita mandi pakai sabun atau mandi pakai deterjen, nah gitu ya, itu apa bedanya, gitu. Kimia material berarti kan itu bahan-bahan ya, misalkan tentang pemilihan besi yang kuat dengan besi yang apa, stainless steel gitu kan, dengan baja apa bedanya sih gitu, kimia material. Kimia nuklir. Waduh ini kimia inti ya nama lainnya. Kimia nuklir itu mempelajari tentang inti atom sebenarnya ya. Kemarin juga sudah dibahas sepintas. Tidak hanya berbicara tentang bom nuklir itu. Tapi juga berkaitan dengan teknologi di medis. Misalkan untuk teknik pengobatan kanker ya. Kan
menggunakan teknologi nuklir ya, misalkan menggunakan radiasi supaya sel-sel kankernya itu mati. Tidak harus selalu, kalau satu bagian tubuh terkena kanker gitu kemudian diangkat bagiannya gitu ya. Eee, Terkena kanker di kaki gitu kan repot tuh harus dipotong kakinya gitu. Karena tangan dipotong tangannya. Gimana kalau di leher? Gitu kan, terus harus dipotong, nah gitu ya. Nah itu harus, menggunakan teknik, kimia nuklir tadi ya, untuk alat-alat, medis, pembersihannya juga untuk men-trace teh apa, me menelusuri kebocoran pipa minyak misalkan. Nah kalian tahu kan pipa minyak yang dari misalkan dari Balongan, dari apa, dari Indramayu ya, itu berisi minyak mentah gitu dialirkan gitu. Nah itu pasti kan ditanamnya dalam sekali itu di bawah tanah. Kalau ada yang bocor, nah gimana itu mengeceknya? Nah itu menggunakan tracing ya, nah itu juga menggunakan kimia nuklir. Nah ada juga kimia pangan, nah ini yang paling dekat lah dengan kita ya. Tadi berbicara tentang zat-zat gizi, apa saja makanan yang bagus untuk dimakan, apa yang sebaiknya dihindari, dan berapa jumlah yang mesti dikonsumsi gitu. Nah, itu kimia pangan menarik sekali ya, karena itu sekali lagi dalam statistik itu katanya eh, rata-rata setiap orang menghabiskan dari penghasilannya sekitar 75% itu untuk makanan. Makanya industri makanan itu adalah industri yang selalu hidup ya gitu, selalu berkembang gitu. Gak pernah mati karena kebutuhan manusia ada di sana. Sampai ada yang menyebutkan tadi salah satu studi menyebutkan 75%. Jadi kalau kalian misalkan nanti kerja ya, bergaji misalkan 4 juta gitu, kalau kalian gaji kalian 4 juta ya, nah, maka itu 3 jutanya bisa buat makan aja itu, gitu ya. Mungkin makannya bersama keluarga, mungkin makannya traktiran dan seterusnya lah gitu ya. Yang jelas ini memang kimia pangan itu industri yang berkembang cukup selalu pesat ya, selalu pesat. Hanya di sini tentu juga kita mempelajari hal-hal, zat-zat yang mungkin berbahaya terdapat dalam suatu makanan gitu. Misalkan kalau kita lihat makanan jajanan anak SD ya, jajanan anak SD gitu, itu kan di antara ciri khasnya apa tuh? Warnanya menarik, bareureum, euceuy gitu ya, oh gitu, hejo ngagedot gitu ya. Nah supaya gitulah. Apakah itu aman untuk dikonsumsi? Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Kalau makanan yang warnanya terlalu terang gitu, dikhawatirkan itu berasal dari, zat pewarna tekstil. Itu yang dipakai buat makanan itu kan berbahaya ya, bisa menyebabkan karsinogenik gitu ya, menyebabkan kanker. Itulah, eee, cabang-cabang dari ilmu kimia kurang lebih ya, menarik sebenarnya ya, menarik sekali deh gitu. Oke, sedikit tambahan mungkin untuk waktu kurang lebih 5 menit lagi ya Pak Tovan, tidak apa-apa? Oke. Ya ini tambahannya kita juga mengenal tokoh kimia dan hubungannya dengan ilmu agama nih. Ya ini karena salah satu muatan dalam, sains IPTEK itu adalah harus imtak juga katanya ya, menghubungkan gitu. Apalagi sekarang dengan profil pelajar Pancasila gitu yang beriman dan bertakwa. Ini saya hubungkan sedikit ya. Ketika kita sudah mengenal berbagai macam tokoh dengan, dari berbagai macam cabang ilmu ya. Nah di sini di kimia juga saya ingin mengenalkan tokoh kimia gitu. Nanti kalau tokoh kimia yang lebih lengkapnya pasti di setiap bab itu ada lah tokohnya siapa. Nah ini saya ingin mengenalkan, tokoh kimia yang, mungkin kalian belum pernah dengar. Oke, ini ambil di internet ya. Siapakah beliau? Ya, beliau itu namanya adalah ini Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Sufi Al-Azadi, ya biasa disebut juga Al-Tusi atau Al-Kufi. Orang barat menyebutnya ditulisnya Geber. Nah, karena kan G ini dibacanya J ya, jadi Jeber gitu. Jeber ya, Jabir itu Jeber. Jadi beliau adalah tokoh internasional, bahkan ada yang menyebutkan sebagai, nah ini ya,
father of chemistry. Nah gitu. Father of chemistry. Jadi sebagai bapaknya ilmu kimia gitu ya menurut seorang sejarawan. Ya, lahir tahun 721 sampai 815 Masehi. Lahirnya di kota Tus di daerah Khurasan. Khurasan itu Iran berbatasan dengan Afghanistan ya yang sekarang lagi populer lagi Afghanistan gitu. Kemudian wafatnya di kota Kufah di Irak itu makanya disebut Al-Kufi gitu. Nah, kenapa beliau disebutkan sebagai bapaknya ilmu kimia? Itu karena memang beliau meletakkan dasar-dasar eksperimental kimia yang sangat bagus ya metodologis kimianya, metodologi ilmu pengetahuan yang sangat terukur gitu. Jadi beliau sebagai apa namanya dalam satu referensi saya dapatkan beliau orang pertama yang mendirikan laboratorium kimia gitu. Ya, nah ini kalau di Barat itu buku-bukunya dipelajari. Nah, dikenalkan aja ya di sini. Ternyata beliau itu sebagai seorang polimath. Polimath itu istilah yang dipakai untuk orang yang menguasai tidak hanya satu cabang ilmu gitu. Dia juga seorang astronom, ahli astronomi, astronomer, juga astrologer, ya seorang astrologi, juga seorang insinyur, seorang engineer, ya, juga seorang geografer, seorang ahli geografi juga, orang filosofer, ya, psikis, ahli fisika juga, farmasis, ahli obat gitu ya. Kemudian psikian juga sebagai dokter atau ahli badan gitu ya. Oh ternyata lengkap sekali ini. Kemampuan para ahli zaman dulu itu ya tadi bisa berbagai macam cabang, bahkan beliau juga ada yang menyebutkan sebagai ahli dari ilmu sufi ya, seorang sufi dan juga seorang faqih ya, seorang itu yang mempelajari agama gitu ya dengan cukup mendalam. Jadi beliau ulama plus saintis. Wah ini ajaib ya. Nah, itu Jabir bin Hayyan. Oke, kita hubung-hubungkan sedikit gitu ya. Apa hubungannya kalau gitu ilmu kimia dengan ilmu agama? Nah, kita lihat sebetulnya dilihat dari silsilahnya saja bagaimana silsilah itu apa namanya sanad. Sanad itu kebersambungan keguruannya gitu, keguruannya. Nah, jadi gini dalam sejarahnya itu Jabir bin Hayyan itu berguru kepada seorang ulama yang bernama Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Siapa Imam Ja'far Shadiq itu? Imam Ja'far Shadiq itu adalah seorang ulama keturunan Rasulullah, orang Madinah. Kalau kalian sekarang ada yang melaksanakan umroh atau haji ya ke Madinah sana, itu ada pemakaman Baqi di sana itu ya. Nah itu makam Imam Ja'far Shadiq itu termasuk makam yang paling utama karena dia di depan terpisah dari yang lain. Ada beberapa yang bersama dengan beliau. Nah, murid Imam Ja'far Shadiq itu dalam satu riwayat disebutkan itu berjumlah 4.000. Ada 4.000 orang muridnya di Madinah. Termasuk siapa? Nah, tentu saja tadi kan Jabir bin Hayyan itu salah satu muridnya. Nah, ternyata murid beliau dari 4.000 itu ada para imam besar. Itu diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, ya, Imam Hanafi ya gitu ya. Dan juga Imam Malik bin Anas atau kita kenal sebagai Imam Maliki. Nah, Imam Maliki kita tahu beliau itu muridnya banyak. Di antaranya adalah Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i juga muridnya banyak. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Sehingga dalam struktur keilmuan secara fikih gitu, kita mengenalkan ada 4 mazhab fikih ya. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali gitu. Itu semuanya saling berguru satu sama lain gitu. Nah guru yang utamanya itu adalah Imam Ja'far As-Shadiq, sehingga ada yang menyebutkan mazhab itu lebih dari 4. Ada juga imam mazhabnya mazhab Ja'fari. Nah Imam Ja'far ini juga lah yang menjadi guru dari father of chemistry tadi Jabir bin Hayyan. Dan bagian terakhir ini hubungannya dari Imam Ja'far Shadiq itulah kita bisa menyambung kepada Kangjeng Nabi ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu seperti ini ya jalurnya. Dari jalur bapak Imam Ja'far Shadiq itu
belajar dari bapaknya Imam Muhammad Al-Baqir, dari atasnya Imam Ali Zainal Abidin, dari Sayyidina Husain cucu Nabi, kemudian itu dari putranya Imam Ali dan Sayyidah Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Sedangkan dari jalur ibu Imam Ja'far Shadiq itu nyambungnya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan mertua dari Rasulullah, karena Abu Bakar As-Siddiq itu punya putri namanya Aisyah yang menjadi istri Nabi. Nah gitu, jadi nyambungnya ke sana. Kalau dihubungkan secara sanad keguruan, jadi antara ilmu kimia dengan ilmu agama tuh nyambung ya. Secara sanad keguruannya gitu. Untuk keilmuannya yang lain kalian bisa mengembangkan sendiri, pelajari sendiri ya bagaimana hubungan antara ilmu-ilmu yang lain, tidak hanya ilmu kimia, tapi ilmu yang lain hubungkan dengan ilmu agama itu selalu ada korelasi yang sangat baik ya. Jangan menganggap pertentangan, semuanya itu ada ada korelasi yang positif insya Allah ya. Sehingga kalian bisa menjadi seorang saintis yang juga memahami, menguasai ilmu agama, dan sebaliknya kalian juga mempelajari agama tapi juga tidak ketinggalan bahkan memahami masalah sains. Itu hubungan antara iptek dan imtak ya yang menjadi salah satu substansi dari adanya profil pelajar Pancasila, ya khususnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian para siswa sekalian, paparan singkat kita dari mulai cabang-cabang ilmu kimia tadi beserta hubungannya dengan tokoh kimia yang dikenalkan yaitu Jabir bin Hayyan. Tambahan sedikit, Jabir bin Hayyan itu adalah penemu asam sulfat ya, H2SO4 yang menjadi isi dari akumulator itu. Cai aki ya kita nyebutnya cai aki. Nah itu Jabir bin Hayyan, Jaber. Di barat sekali lagi banyak diterjemahkan karya-karya beliau dalam berbagai bahasa ya. Inggris, Spanyol, Prancis mungkin dan lain-lain lah gitu ya. Itulah saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian kelas 10 di program sesi kimia kali ini ya. Pembahasan kita sudah semakin mendalam tentang ilmu kimia ya. Nah, nanti kita akan masuk lagi pada topik-topik dari kimia itu kan nanti kita belajarnya mulai dari mana ini ya. Nah, dari mulai unsur-unsur gitu kan, masuk ke molekul, ke senyawa, ke reaksi, kepada hukum-hukum dasar dan sejenisnya. Insya Allah akan sangat menarik ya. Mohon maaf untuk sekarang karena kita tidak live streaming, tidak ada interaksi tanya dialog ya, pertanyaan atau tanya jawab. Tapi kalaupun ada kalian boleh tuliskan atau bisa japri langsung ke saya ke nomor 08998837 097. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita tetap semangat, kita tetap ceria ya, jangan merasa terbebani ya kalau untuk belajar, happy aja ya. Happy aja. Kalau ada sedikit kesulitan, kalian bisa diskusi dengan guru, diskusi dengan teman-teman kalian gitu. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya ada solusinya insya Allah. Tetap ceria, tetap semangat, tetap sehat, tetap bertawakal, tetap beribadah, berdoa, dan selalu berusaha membahagiakan diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih, kita bertemu lagi pada sesi kimia yang keempat pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian. Terima kasih juga kepada Pak Topan selaku operator dan juga kepada para wali kelas yang sudah membimbing putra-putrinya untuk ikut belajar di sesi kimia ini dan juga sesi-sesi yang lain. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kesalahan saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang keliru, mohon maaf, mohon koreksinya. Terima kasih, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.